Halo teman-teman, di video kali ini saya bakalan berbagi tips untuk melakukan yang namanya penyiraman. Jadinya teman-teman kalau punya masalah dalam penyakit busuk akar, penyakit busuk bonggol, itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa teman salah melakukan yang namanya teknik penyiraman. Jadi dalam video ini saya bakalan berbagi tips dan triknya. Silahkan teman-teman lihat ataupun tonton sampai akhir. Seperti yang saya katakan tadi, umumnya itu penyakit busuk akar dan busuk bonggol itu disebabkan karena air terlalu banyak mengumpul ataupun mengendap di media tanam. Makanya teman-teman dari awal pembuatan ataupun peracikan media tanam, teman-teman harus pastikan bahwa media tanam tersebut dia bersifat poros ataupun tidak menyimpan air. Selanjutnya adalah tips dari saya adalah teman-teman lakukan yang namanya penggemburan pada permukaan media tanam. Contohnya seperti ini. Teman-teman silahkan buat seperti ini aja. Bagian-bagian atasnya ini teman-teman pecah-pecahin seperti ini, teman-teman cacah. Teman-teman buka seperti ini aja nih. Tujuan dari penggemburan ini adalah biasanya kalau teman-teman lihat di bagian permukaan tanah, apalagi yang baru seperti yang saya pegang ini tadi, dia ini sedikit keras teman-teman. Dalam artian bahwa media tanam yang di atas ini dia terlalu banyak menguapkan air, jadinya media tanamnya keras gitu. Jadi tujuan dari pembuatan penggemburan ini adalah agar nanti kalau teman-teman langsung melakukan penyiraman, air itu bisa langsung ke bawah tanpa harus mengendap dulu di permukaan media tanam. Tetapi lain dari yang saya bilang tadi, penggemburan tadi, teman-teman juga bisa lakukan tips ini, yaitu teman-teman berikan penutup pada bagian media tanamnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sini saya beri tanaman lumut di permukaan media tanamnya, yang tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan pada media tanam ini agar media tanamnya nggak mudah keras, karena kita tahu bahwa kondisi kadang-kadang nggak bisa kita prediksi, terutama di daerah saya ini kemarin-kemarin musim hujan, tahu-tahu sekarang adalah musim kemarau gitu, jadinya kita nggak tahu prediksinya. Boleh juga teman-teman gunakan sekam padi ataupun sekam kayu pada permukaan media tanamnya gitu. Tujuannya seperti sama dengan lumut, dia untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak langsung menguap air tadi ke permukaan media tanam gitu. Jadinya itu adalah tips yang kedua. Selanjutnya adalah tips yang ketiga adalah teman-teman harus rajin yang namanya melakukan pemangkasan pada daun yang tua. Tujuannya adalah agar media tanam ini dia tidak tertutup teman-teman. Sedangkan kita tahu bahwa kalau media tanam tertutup, penyakit-penyakit itu terutama penyakit fungi ataupun jamur, dia mudah menyerang pada bagian bonggol tanaman. Karena dia tidak ada terkena sinar matahari. Sedangkan kalau teman-teman tahu bahwa kalau terkena serangan fungi, pasti teman-teman alamin pada area-area yang lembab ataupun kekurangan sinar matahari gitu. Jadinya teman-teman silahkan lakukan pemangkasan daun. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyiramannya adalah teman-teman gak usah berfokus pada berapa jumlah mililiter yang harus diberikan pada media tanam, tetapi teman-teman berfokusnya adalah media tanam ini cukup terbasahi oleh jumlah air yang teman-teman berikan. Jadinya kalau teman-teman tanya berapa mililiter yang harus dibagikan ke tanaman, khusus saya kalau saya pribadi nggak pernah coba, tetapi kalau saya pribadi memang melakukan penyiraman itu sampai dengan basah gitu, terkecuali memang teman-teman melakukan yang namanya pemberian pupuk cair gitu. Pada saat penyiraman teman-teman gabungkan dengan pemberian pupuk. Untuk teknik penyiramannya sendiri, saya pribadi ada membagikan dua cara. Yang pertama adalah penyiraman dari bawah dan penyiraman dari atas. Kita mulai dari penyiraman dari bawah. Contohnya seperti ini. Teman-teman siapkan talamnya. Seperti ini, talam yang menyimpan air. Teman-teman basahi seperti ini. Dia seperti ini. Lalu teman-teman silahkan letakkan aja tanamannya seperti ini gitu.
ini kalau teman-teman perhatikan, dia ini harus sampai baiknya itu dia sampai ke permukaan talam ini tadi ataupun tempat media ini tadi. Lama-kelamaan kalau teman-teman perhatikan nantinya ini karena media tanamnya adalah tanah, maka dia bakalan menyerap air. Lama-kelamaan media tanam ini nanti bakalan menyerap air ke bagian atas. Walaupun nanti kalau teman-teman perhatikan, untuk sampai air itu ke bagian permukaan tanah, dia cukup lama. Kurang lebih kalau saya pribadi ada 4 sampai dengan 5 jam baru basah semua ini. Tetapi ini adalah cara paling aman kalau kondisi tanaman teman-teman sudah terkena penyakit bonggol, busuk bonggol yang ada di permukaan ini. Terutama lagi apalagi kalau tanaman teman-teman terkena penyakit busuk daun. Nah, sebaiknya teman-teman melakukan teknik penyiraman yang seperti ini. Teman-teman letakkan aja seperti ini, diamkan kurang lebih 4 sampai 5 jam baru nanti teman-teman ambil. Biasanya kalau saya pribadi 1 jam aja sebenarnya kondisi media tanam itu udah lembab setengahnya teman-teman. Nah, tetapi kalau untuk sampai dengan permukaan memang agak lebih lama gitu. Itu adalah teknik yang pertama. Selanjutnya adalah penyiraman dari luar. Yang seperti biasa yang paling sering dilakukan adalah penyiraman yang seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dipastikan bahwa kondisi tanamannya baik. Walaupun terkena bonggolnya ini nggak masalah teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat media tanam saya poros. Kalau saya siram langsung airnya langsung menyerap. Dan teman-teman bisa lihat dia langsung keluar seperti ini. Nah, itu artinya media tanam saya ini poros gitu. Oke. Selanjutnya adalah kalau teman-teman ngalamin media tanamnya dia nggak langsung terbuang seperti yang saya tunjukkan tadi, teman-teman bisa lakukan tips ini, yaitu teman-teman jangan letakkan tanaman ini dia di bawah tanah ataupun di bawah lantai gitu, ataupun di atas lantai maksud saya. Silahkan teman-teman letakkan di bagian ataupun di tempat-tempat yang tinggi, contohnya seperti meja ini. Karena teman-teman perhatiin pasti air itu bakalan lebih cepat keluar di tempat yang tinggi dibandingkan di tempat yang rendah seperti di lantai tadi ataupun di tanah gitu. Jadi silahkan teman-teman letakkan di atas meja, otomatis nanti biasanya air itu lebih cepat keluar gitu. Apalagi teman-teman letakkan di bagian yang seperti ini nih. Dia mungkin teman-teman letakkan pot di bagian bawahnya, letakkan seperti ini. Yang dalam artian bahwa biasanya pot itu kan dia punya lubang-lubang nih, lubang-lubang tempat keluarnya air. Dia jangan sampai tertutup gitu. Nah, teman-teman letakkan seperti ini, biarkan udara masuk dari bagian bawah potnya yang mengakibatkan air itu lebih cepat keluar gitu. Nah, jadinya itu adalah tips dan trik dari saya. Kalau teman-teman juga udah terkena penyakit tanamannya, terutama penyakit akar tadi dan bonggol, silahkan teman-teman lihat video yang sebelumnya tentang pembahasan penyakit itu dan cara penanggulangannya gitu. Teman-teman gak usah ragu, insya Allah tanaman teman-teman bisa diselamatkan. Oke teman-teman, jadi itu adalah video kita kali ini tentang penyiraman. Gampang banget tips dan triknya. Silahkan teman-teman langsung praktein. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen ataupun silahkan kirim pesan ke WA saya. Dan yang nggak saya kalah lupa adalah kalau teman-teman mau order tanaman, silahkan order di Carolina Flowers ataupun langsung WA kita di nomor yang ada di judul video ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau dibahas tentang yang lain, silahkan teman-teman komen, kita bakalan buatin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.